terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Kesalahan penangkapan sang Habib, namun ia hanya tahu bahwa Bahar bin Smith dibawa menggunakan mobil polisi. Penetapan tersangka Bahar Smith dikonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Budi bilang Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polres Metro Tangerang. Atur lagi anak-anak yang jaga-jaga pos. Tunggu aja. Kita potong-potong mereka semua. Siapa potong-potong itu orang? Ya. Kita potong-potong ayam kan? Kali ini kita potong-potong orang. Unyil! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat, ini untuk kita semua, ini untuk masa depan kita, ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu loh. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai
untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal, ya kan? Nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus, nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah. Partai Umat itu 0,4% di 2020. Iya. Ya kalau ada ya, kan waktu itu kan menarik juga. Sebetulnya begitu Pak Amin Rais keluar dari PAN, kan ada tanda tanya tuh waktu itu, ada pertanyaan waktu itu di kalangan surveyor, pengamat politik dan seterusnya. Ini nanti suara PAN apakah akan terbelah dua? Apakah suara PAN akan habis oleh Pak Amin Rais yang notabene adalah pendiri PAN misalnya gitu. Simbolnya PAN selama ini. Apakah kemudian suara umat akan lebih besar daripada PAN? Ternyata kan jangankan lawan Pak Prabowo, lawan Pak Zul aja kan juga kalah. Kalah 2 kali ya. Pak Amin Rais itu pertama dalam pertarungan perebutan ketua umum. Pak Zul maju, Pak Amin Rais mengajukan calon yang lain. Ternyata konstituen PAN itu lebih memilih Pak Zul. Yang kedua adalah pertarungan pemilu. Antara suara PAN dengan suara umat, jauh suara PAN di atas suaranya Partai Umat. Termasuk kandidasi ya, jadi kalau bicara Pak Amin Rais itu nggak usah dibenturkan dengan Pak Prabowo. Dengan Pak Zul aja udah pasti udah kalah. Iya juga ya. Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Mereka akhirnya nyambut dewi-dewi. Wah, terus waktu DE Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel.
yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri, yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, itu lah untung lah, lo bengok sampai niling. Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Pahlawi. Lo Pahlawi mesti terima kasih kepada Indonesia. Itu yang benar. Betul. Kenapa? Kalian tinggal di sini, Masya Allah. Negeri yang gemah ripah loh, jinawi. Makanan banyak lengkap. Dari padi sampai sayuran sampai macam aneka buah-buahan. Hutan di mana-mana, lautan biru rembun, Masya Allah, makmur. Ente tinggal di sini. Masa orang sini harus terima kasih sama ente? Ente terima kasih sama orang Indonesia. Coba ente tinggal di zaman di Tarim yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Oke, ke sana lagi. Mau ente? Nggak mau kan? Kenapa betah di sini? Enak. Di sini enak, asyik, Masya Allah. Penduduknya ramah, apalagi udah dibohongin mente. Cucu Nabi nih. Makanya ente ngaku-ngaku cucu Nabi deh. Biar bisa. Nih. Iya. Perlu perlindungan, perlu dukungan dari publik. Karena publik kan juga udah maki-maki mereka sekarang kan. Ya udah, apa sih ini nggak jelas banget gitu. Iya kan. Karena kan ini Bang, masih ngomongin Habib. Habib, jadi kan tanggal 5 Mei 2025 itu kan tadi Gre juga bilang kalau si Pak Habib ini itu Pak Habib Habib aja. Ini Habib ini kan mendukung apa ya, para ratusan purnawirawan yang bikin 8 tuntutan. Iya. Nah, masalahnya after dia mendeklarasikan dukungannya itu ke para purnawirawan, itu dia tambahin 1 poin, kan 8 Bang. Tambahin 1 poin tuh dia. Tangkap dan adili Jokowi. Dia tambahin sendiri tuh dia. Itu poin yang dia banget. Poin yang dia ini masukkan gitu. Ini saya ada tambahan 1 poin dari Rizik. Dari Rizik gitu. Saya ada tambahan 1 poin yang memang sangat ini gitu. Tangkap dan adili Jokowi. Kayak ini 8 aja, ini aneh Pak. Tambahin tambah lagi 1 gitu. Tadrun, lo kenal dia nggak? Lo kenal siapa ini yang lo panggil itu? Kenal nggak? Ini tahun 90 lalu ini. Nah, ini masih tetangga gue dulunya. Dia masih teriak-teriak jualan minyak nyong-nyong itu. Ya. Nah, ini loh aslinya. Sebelum diangkat jadi anggota PAM Swakarsanya Soeharto. Ya. Nah, ini. Ya, kenal nggak? Ini dulu masih tetanggaan sama gue. Ini dulu tahun 90, ya. Nah, udah tuwek ceking kayak begini dia sebelum dibengket kepalanya. Nggak saya tahu. Ya gampang kalau sekarang ini. Beda kalau zaman dulu penyiar-penyiar agama Islam dulu-dulunya ada yang namanya Muhammad Macenghi, ada Bun Sueho, ada yang namanya Tan Kindang, ada yang namanya Bonang. Itu dulu melahirkan sunan-sunan. Kalau sekarang preman Tanjung Priok dihabibkan, ya kan, tukang minyak wangi diulamakan, ketua teroris dihabibkan, diulamakan. Wah, keren, dicucu Nabi kan ya. Itu keren. Ini sebelum diangkat cucu Nabi nih, sebelum diangkat Ustadz. Ini pertama, ini tahun 91 loh ya. Ini masih tetanggaan gue kalau mau tahu. Ya. Oh iya. Mirip siapa ya? Mirip penyanyi siapa ya? Kayak mirip-mirip penyanyi resah dan gelisah. Siapa sih namanya itu? Obi Mesah. Nah, mirip Obi Mesah, ya kan? Betul nggak? Cuman dia keriting. Obi Mesah nggak begitu kalau kayaknya sih. Nah ini. Nah ini masih imut. Sebelum dia teriak-teriak, ini dulu bro. Masih imut, mulutnya masih tipis. Masih, bibirnya tuh masih tipis, setipis koreng. Kulit koreng. Tuh ya lo tahu, ini masih imut, bibirnya masih tipis seperti kulit martabak. Lo ya,
Lo harus tahu ini mas tetanggaan sama gue ya. Ini dulu karena di Petamburan itu dulu gang sempit rumahnya ini dulu. Nah di ujung sono ada masjid ya. Nah ini kenapa gue itu kenal banget. Ini sebelum diangkat jadi Pamsokarsa. Nah setelah dia jadi Pamsokarsa, yang ulama-ulama lah bareng-bareng sama Tengku Zul. Satu perguruan. Ya. Nah, Tengku Zul udah koin nih sekarang, tinggal dia yang belum ya. Dikatur harus tahu, harus kenal. Ini junjungan lo. Sekarang kalau dia mau diaku cucu Nabi yang ke-38, kita kalkulasi. Umur Rasulullah sekarang udah 16 abad. Ya, artinya 1600 tahun bagi 38. Masa dia umurnya masih 430 tahun? Setara penjajahan Belanda, bro. Ya Allah, kurang lebih umurnya sekarang ini berkisaran antara 65 tahun. Ya, belum tuek-tuek banget. Masa cucu Nabi yang ke-38. Sekarang kita yang namanya Rasulullah itu 1600 tahun, artinya 16 abad dibagi 38. Kalau dibagi 38 lagi lebih kecil lagi. 38 kali 1000 dibaginya baru dikurang. Lebih kecil lagi umurnya. Ya baru 49. Nah, kalau yang namanya 1600 tahun abad Rasulullah itu umurnya dibagi 38. Ya, baru ya lo tahu umurnya 400 tahun lebih. Nah jadi di sini lo harus tahu ini dia sebelum diangkat jadi Pamsokarsa dulu ya. Nah kemudian dengan seiring waktu dia sama Tengku Zul menjadi ustadz, menjadilah sini, menjadilah membangun yang namanya HTI, EPI itu milik cendana-cendana juga bro. Ya lihatlah itu tutut yang mengangkat bendera HTI. Ya pro-pro Amerika juga karena negara kita ini kan digadaikan ke Amerika ya dulu sama Soeharto. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video. Banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat
dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara. Pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya. Bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak, mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.